Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Di awal tahun 2025, media sosial kembali diramaikan dengan tren unik yang menarik perhatian banyak orang, yaitu New Year, New Mental Issues. Bukan New Year, New Me ya, Valen ya? Bukan ternyata. Padahal aku New Year, New Me. Anyway, pemirsa, tren ini muncul sebagai respon yang cukup ironis terhadap perayaan Tahun Baru, menggantikan slogan populer sebelumnya, New Year, New Me. Berbeda dengan semangat optimisme yang biasanya menyertai awal tahun, tren ini justru menunjukkan sisi lain dari ekspektasi tahun baru. Ada banyak warganet berspekulasi tahun 2025 akan seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemungkinan membawa tekanan kesuksesan baru yang bisa berdampak pada kesehatan mental. Nah, pemirsa, bagi kebanyakan orang, tekanan untuk mencapai tujuan besar dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan kerugian diri, sehingga tahun baru justru terasa lebih seperti beban daripada awal yang segar. Pertanyaannya memangnya apa benar seperti itu ya, Gemma ya? Atau itu mungkin bisa diantisipasi supaya tahun baru itu tidak terasa sebagai beban kecemasan dan stres yang baru untuk kita. Nah, kita langsung akan bahas nih, Valen, bersama dengan psikolog anak, remaja, dan pendidikan ada Mbak Gloria Siagian di sini. Selamat pagi, Mbak Gloria. Pagi, Mbak Gloria. Selamat pagi. Sehat? Sehat. Dan New Year New Me atau New Year New Mental Issue? Harusnya sih New Year New Me ya. Oh, iya dong. Kita berdua sama berarti. Iya. Tapi sebenarnya kan bagus ya, Mbak, kalau orang-orang sudah mulai menyadari mental issues nih permasalahan yang besar. Tapi kok malah dijadikan beban banget tahun ini? Sebenarnya bagaimana sih mengantisipasinya ini? Iya, jadi memang biasanya kalau di awal tahun baru gitu ya, orang-orang tuh kan biasanya nih kalau akhir tahun kan ada yang resolusi 2024 kemarin tuh gimana, kemudian mereka punya pencapaian baru begitu ya. Nah, kadang itu memang menyebabkan sebuah kecemasan gitu, apalagi exposure terhadap sosial media kan cukup banyak nih. Orang-orang bisa scrolling, wah si ini ternyata tahun 2024 dia meraih ini gitu ya. Saya udah apa, saya bagaimana begitu ya. Jadi efek dari kita bisa melihat banyak sekali orang itu membuat juga tumbuh kecemasan gitu ya. Kok saya belum nyampe sana ya, teman saya yang udah seangkatan saya kok dia udah sampai sini ya, oh dia udah liburan kemana, saya liburan kemana gitu ya. Bukannya kalau misalnya kita lihat scroll di media sosial nih, Mbak Glory, misalnya feed orang, oh my god liburan ke US misalnya gitu. Aku juga dong mau tahun depan ke US, bukan jadinya kayak gitu ya? Iya betul, tapi kan yang jadi cemas itu adalah ketika realitanya nggak sesuai dengan hasilnya gitu. Realita tidak sesuai Jadi ekspektasi berlebih gitu ya. Iya betul. Gitu. Nah, Mbak Gloria, mungkin kalau misalnya pressure diri itu kan ada sesuatu yang belum move on dari tahun 2024, entah mungkin dengan masalah keadaan, mungkin tempat kerja, dengan teman-teman. Nah, bagaimana cara kita move on terlebih dahulu supaya tahun 2025 ini bisa lebih maju gitu? Iya, jadi memang kalau yang perlu dibantu gitu ya, maksudnya kita sendiri juga perlu melihat diri kita gitu. Sebenarnya sih yang utama yang menurut saya kita harus punya self compassion ya sama diri sendiri gitu. Jadi bukan kemudian menjadi tameng. Self compassion tuh artinya gini, oke, saya sudah sampai di mana sih gitu. Kemarin 2024 saya tuh starting di mana waktu Januari, at the end di Desember tuh saya ada di mana gitu. Dan melihat sebuah proses ya, bukan cuma lihat hasil akhirnya aja, tapi proses perjalanannya gitu, tantangan-tantangan yang dihadapi, bagaimana kita bisa resiliensi kemudian bisa bounce back gitu ya. Itu yang saya rasa perlu kita miliki gitu ya, punya aware gitu di sana, dan kemudian juga lebih mindful gitu, kemudian juga bisa melihat bahwa sebenarnya apa yang kita lihat di sosial media itu cuma sebagian kecil dari sebuah kehidupan orang gitu. Kita nggak pernah tahu sebenarnya apa sih yang mereka hadapi gitu selama sepanjang tahun yang lalu gitu. Oke. Nah, itu kan soal pemahaman diri terkait dengan bagaimana penggunaan media sosial, kemudian bagaimana bisa move on dan melakukan look back sepanjang 2024. Tapi biasanya kalau kita lagi diskusi itu ada yang punya istilah seperti ini, manage your expectation. Jadi harus bisa memanage ekspektasi supaya nanti tahun depannya jangan terbebani. Apakah memang benar itu bisa dilakukan, Mbak Glory? Bisa, apalagi kalau misalnya kita cukup tahu ya tentang diri kita gitu ya. Jadi kita bisa lihat, tapi memang ini kita harus menyehatkan kesehatan mental kita dulu gitu ya. Harus sehat gitu ya. Karena kalau nggak sehat kita kan kadang masih banyak overthinking ya, negative thinking gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita punya trauma atau kita terluka gitu ya. Itu kan
kadangkala yang lebih jahat kan diri kita sendiri gitu ya, menjudge apa sih kamu gitu ya, kamu tuh cuman pencapaian kamu segini padahal kamu kan harusnya begini gitu. Jadi memang kesehatan mental itu yang harus kita capai dulu, bagaimana kita bisa melihat diri kita secara seimbang. Jadi kita bisa bilang New Year New Mental Issue ini karena kesehatan mental yang belum tercapai. Kesehatan mental dalam artian suka overthinking, negative thinking, judging sama diri sendiri gitu Mbak Gloria. Iya. Dan kecemasan kan akhirnya bikin kecemasan gitu. Kalau dilihat kan semakin banyak ya orang cemas. Jadi anxiety gitu ya Mbak Gloria. Betul. Kemudian juga sebenarnya kalau definisi kecemasan kan kadang nih kalau anxiety disorder gitu ya, kalau saya lagi ngobrol-ngobrol sama anak-anak remaja tuh suka, saya tuh kayaknya gangguan kecemasan deh. Padahal sebenarnya kan mungkin dia kecemasannya cuma sedikit gitu ya. Nah itu sebenarnya tuh cemas itu boleh. Karena yang bikin kita maju itu kan kita harus ada perasaan cemas dulu ya, buat kita maju pengen achieve something gitu. Tapi kalau over cemas itu membuat kita jadi sulit untuk maju sebenarnya. Gitu. Jadi jangan dipandang juga bahwa kita sama sekali harus free cemas gitu, tapi kadarnya ini yang kita harus bisa atur. Nah tapi bersyukur kalau misalnya ada orang yang masih bisa memanage dirinya nih Mbak Gloria. Betul. Tapi di tahap mana sampai kita mulai sadar kayaknya butuh ke profesional deh ini. Gitu. Nah betul. Jadi memang kita sangat perlu sekali punya namanya support system ya. Kita orang-orang yang kita bisa go to lah. Kayak misalnya sahabat-sahabat kita gitu ya, keluarga gitu ya. Ketika kita mengalami sesuatu kan kita perlu, ibaratnya tuh kesehatan jiwa dan emosi itu kan seperti botol air ya. Kalau misalnya dia sudah penuh, dia kan perlu dikeluarin supaya dapat emosi yang baru, pengalaman yang baru gitu. Jadi kita perlu orang-orang itu. Nah ketika kita sudah merasa bahwa orang-orang ini sudah tidak cukup, saya masih terus-menerus merasa cemas dan overthinking dan kemudian berpikir yang negatif dan mungkin menuju ke kayak perasaan pingin bunuh diri atau apa, saya rasa itu sudah waktunya untuk ke profesional gitu. Kalaupun misalnya belum sampai di tahap itu pun sebenarnya pergi ke profesional itu ibaratnya ke psikolog itu kayak pergi ke dokter aja gitu. Jadi nggak perlu malu ya. Nggak perlu kalau seandainya malu, memang merasa gitu. perlu ke psikolog dan perlu berdiskusi ke profesional pemirsa. Nah, tapi Mbak Gloria kalau misalnya kita lihat ini tuh sebenarnya terjadinya di generasi yang mana sih yang lebih banyak? Apakah mungkin ibu-ibu yang sudah umur 40 sampai 50 tahun akan mengalami hal yang seperti ini atau anak muda kecenderungannya? Nah, memang kalau dilihat banyak sekali itu di anak muda. Kenapa sih gitu ya? Karena memang kalau secara psikologis gitu ya, anak-anak muda nih, anak remaja dan anak muda, ini kan mereka pada tahap di mana mereka lagi pencarian identitas ya, gitu. Mereka lagi menentukan, oke, saya tuh udah achieve apa sih? Teman saya achieve apa gitu. Kemudian saya dapat feedback apa gitu. Jadi sehingga mereka menjadi jauh lebih rentan gitu. Tapi apakah orang-orang yang berumur 40 plus ke atas itu tidak mengalami itu? Ya mungkin aja, apalagi kalau mereka belum selesai di masa remajanya. Gimana dengan orang-orang yang kayak kita berdua nih? Milenial gini gimana nih Mbak Gloria? Kita kan juga ini ya, kita punya karya ya, bekerja, mau membuat sesuatu yang baru, yang berguna untuk publik. Apakah kita juga bisa berpotensi mengalami hal itu? Bisa. Bisa. Jadi setiap orang itu sebenarnya bisa loh. Kita saling menolong ya Valen nanti. Pasti. Tapi kita berdua mungkin punya, kalau aku ya, punya kecenderungan, oke kita stick ke terminologi yang lama. New Year, New Me. Saya mau cari hobi baru, saya mau punya kegiatan baru gitu. Iya, mumpung masih bulan Januari nih Mbak Gloria, bagaimana itu nih? sangat baik sih sebenarnya. Karena kan kita tuh punya goal itu baik. Tapi yang menjadi salah adalah ketika kita nggak bisa achieve goal, kemudian kita menyalahi diri kita sendiri gitu, yang over gitu. Jadi resolusi sama ambisi ini ada bedanya nih? Beda. Jadi kalau ambisi itu kan lebih kepada oke, saya punya ambisi untuk cita-cita jangka panjang gitu ya, long term lah gitu. Tapi kalau resolusi itu lebih kepada step-step yang saya mau capai untuk mencapai ambisi saya gitu. Oke. Kalau pada saat resolusi tidak tercapai, apa coping mechanism yang bisa dilakukan? Macam-macam sih ya. Ada orang yang misalnya kalau nggak percaya, ya udahlah emang saya begini gitu ya. Ada orang yang bentuknya adalah kemudian merasa bahwa dia sebagai victim gitu dalam sebuah situasi sehingga saya bisa tidak mencapai. Tapi memang yang paling baik adalah melihat prosesnya ketika tidak tercapai. Dan jangan hanya terpaku pada resolusi yang besar-besar itu, tapi kita coba lihat sebenarnya ada loh yang tercapai dalam
keinginan kita. Cuman mungkin porsinya tidak seperti bayangan kita gitu di awal. Jadi kita yuk fokus pada proses dan bukan pada hasilnya aja. Gitu. Jadi harus Fokus banyak pada ya yang proses ditelaah ya. Iya, dan coping mechanism juga beda-beda ya Gemma ya. Mungkin antara Gemma dan saya juga berbeda pemirsa. Tapi kita berdua sama-sama mudah-mudahan tidak terjebak juga di dalam New Year New Mental Issue kita berdua. New Year New Me ternyata. Mbak Glory terima kasih ya. Iya, terima kasih atas Terima waktunya. kasih. Semoga Iya. tahun ini menjadi tahun yang baik buat kita Amin. semua ya. Nah itu dia pemirsa pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan semua dari kita yang nonton New Year New Me jangan sampai ada yang terjebak dalam mental issue. Ya kita perbaiki lah sama-sama ya. Iya, resolusi boleh tapi ambisinya coba agak dikurang-kurangin kalau memang sudah ada yang tercapai resolusi satu persatu ini ya. Nah sama dengan yang satu ini pemirsa, nanti usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.